Maka inti sholatnya laki-laki adalah sholat Jum'ah. Nah, dulu gini, dulu dijelaskan oleh Nabi, kalian harus sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sholat Jum'ah ini kamu tahu ya, ini sholat inti kamu. Kenapa? Inti perjumpaanmu dengan saya di fisik ini akan berjumpa dengan Allah secara non fisik gitu. Maka inti sholat laki-laki itu pada Jum'ah ini, yaitu sholat Jum'ah. Lalu para sahabat pada bertanya, kalau begitu inti sholat perempuan di mana? Nabi menjawab, usia 17 tahun sampai 22 tahun, tanyai, kamu suka yang tampan apa yang kaya? Suka yang tampan. Siapa enggak? Nomor satu ini tampan dulu. Tapi ketika usia 25 sampai 35, tanyai, tampan kan tampan yang mapan, kan gitu. Tampan dan mapan. Usia 35 sampai 42 tahun, tanya lagi, mapan apa? Enggak, yang setia. 40 masuk lagi yang sebelum perhatian, bahkan tambah lagi tambah beda cintanya beda-beda. Kalau laki-laki tidak, tanya 17 tahun 25. Milih yang apa sing ayu apa sing gak ayu kan lho. Sing ayu. Sing ayu. Oke, ya sing ayu. Sing ayu. Sing 45 tangi. Sing ayu. Ya sing ayu. Pertama sampai suwe gak tangi. Ya sing ayu. Bener enggak ya? Iya bener. Bener. Itu bener aja. Gak suwe gak apa-apa. Yang penting ayu. Iya kan ya? Betul kan? Jadi bedanya itu, laki-laki hanya satu, istiqomah sekali cinta. Yang cantik. Wongnya ganti-ganti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Saya lanjutkan menjelaskan pertanyaan Ustadz Arif, Direktur Nurul Haramain. Yang pertama kemarin sudah kita jelaskan tentang rahasia sholat jahr, baik yang rubaiyah maupun yang sulasah, dan sirri, jahr dan sirri. Lalu subuh juga 2 rakaat, kenapa jahr sudah kita jelaskan. Lalu khusus yang Jum'ah, sedangkan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat itu semuanya sirri, sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Kali ini saya ingin berikan penjelasan tentang Jum'ah. Kenapa Jum'ah yang hanya 2 rakaat itu jahr, padahal dilaksanakan di siang hari, yang notabene-nya adalah identik dengan 8 pintu surga pada zuhur dan asar. Itu 4 pada zuhur, Darussalam, Darul Muqamah, Darul Qarar, dan Ma'wa. Lalu asar yaitu Naim, Jannatul Firdaus, dan Maqamun Amin, serta Jannatul Khulud. Jadi 4 pada zuhur, 4 pada asar, berarti 8 pintu surga. Sekarang khusus yang sholat Jum'ah, yang 2 rakaat dilakukan pada saat zuhur itu kok jahr. Kenapa? Jadi begini, Jum'ah itu hakikatnya bukan hari. Jadi hakikat hari itu 5, tidak 6, tidak 7, tapi 5. Maka hari itu diawali dengan ahad, bukan wahid ya, tapi ahad. Apa artinya ahad itu? Allah masih sendiri, jadi permulaan Allah masih ahadul ahadiyah, jadi sendiri, dewe emple-emple. Padahal Allah sudah menetapkan pada dirinya itu rahmah, kasih sayang. Katsaba alaihi rahmah. Menetapkan pada dirinya Allah itu rahmah, kasih sayang. Berarti harus ada objek yang dikasihi dan disayangi. Nah, dalam situasi yang demikian inilah menurut siapa Ibnu Arabi, untuk memancing intelektualitas kita dengan menyebutnya Allah itu maha bingung. Kenapa maha bingung? Karena dia itu ahad, sementara kenapa dia bingung? Ya karena dia ahad sendiri, sementara menetapkan pada dirinya itu kasih sayang. Berarti harus ada yang dikasihi, ada yang sayangi. Jadi dalam situasi ahadiyah itu sendirian, itulah Ibnu Arabi menamainya Allah maha bingung ya, Al-Muqis. Kenapa?
Ya bagaimana wong dirinya menetapkan kataba alaihi rahmah, menetap pada dirinya, tertetapkan pada dirinya itu, bahkan dia sendiri yang menetapkan adalah kasih, mengasihi dan menyayangi. Berarti kan harus ada objek. Dalam situasi demikian maka ahad sendiri. Itulah hakikat pertama ahad. Jadi kemudian berikutnya isnen. Isnen itu dua. Ya, maka Allah menur, yaitu Allah menawar menjadi Allah nur ala nur, terjadi pada munawar diri Muhammad, disebut dengan isnen. Maka isnen itu kedua, ay wahid. Maka ahad wahid. Jadi nur Muhammad itu wahid dengan nurullah. Jadi sebutannya wahid itu adalah nurullah wa nurihi. Allah nurus samawati wal ardi, wujudnya Muhammad, keterpujian. Nah, baru ketiga, dari nur Allah itu ala nur Muhammad, ya. Kemudian ala nur lagi tsulasa, yaitu mukmin. Mukmin itu siapa? Yang la ilaha illallah. Maka ahadu subhanallah, ya. Wahid itu isnain itu alhamdulillah. Tsulasa itu mukmin, la ilaha illallah. Maka masuklah Rebu. Rebu itu arbi'a 4, yaitu amal soleh. Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar itulah hakikat amal soleh. Lah, kenapa begitu? Orang itu bisa beramal soleh itu jika orang itu mukmin. Orang itu mukmin manakala mempercayai amin, berjumpa dengan amin Nabi Nur Muhammad. Nur Muhammad karena diada oleh Allah yang maha sendiri. Jadi ahad subhanallah, Senin alhamdulillah, Rebo la ilaha illallah, Kemis apa? Allahu Akbar, amal soleh. Nah, amal soleh itu tidak bisa dilakukan tanpa keterlibatan Allah, Muhammad dan mukmin itu. Maka disebut dengan hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah, pada hari Kemis maksud saya. Jadi ahad itu subhanallah suci, Senin itu alhamdulillah Muhammad, Selasa adalah mukmin, la ilaha illallah, Rebo adalah Allahu Akbar, amal soleh, Kemis adalah pernyataan tiada daya apa dan tidak tiada daya dan upaya, karena kesadaran yang 4 itu tadi disebut dengan Kemis. Dialah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah hari 5 jumlahnya. Maka di dalam Jawa itu ada 5 pasaran ya, yang dipasarkan, artinya hitungan hari yang dipasarkan. Lah, kemudian masuk Jum'ah. Apa Jum'ah itu? Jum'ah itulah Sayyidul Ayyam, tapi hakikatnya bukan hari. Pemimpin hari, ya toh, pemimpinnya hari. Kenapa? Dialah Jum'ah, terkumpulnya diri mukmin dengan amin untuk Sabtu. Apa Sabtu itu? Istirahat. Waja'alna naumakum subata. Aku jadikan apa? Tidurmu itu sebagai subata, yaitu istirahat total. Jadi hari itu bukan hakikatnya itu, tapi hitungannya hari menjadi sab'ah ayyam. Tapi ketika sudah Jum'ah itu sudah bukan hari lagi, sudah lepas sama sekali dari. Ketika orang itu sudah Jum'ah berkumpul dengan diri mukmin, berkumpul dengan amin untuk berjumpa dengan Allah, kembali pada istirahat total, itu sudah tidak hitungan lagi. Makanya bukan hari lagi. Maka hari itu 5, 4, 3, 1, yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ahad 1, Senin 2, tapi wahid kan, Isnin. Maka Kanjeng Nabi itu lahir pada hari Senin. Selasa itu diri mukmin, Rebo itu amal soleh, Kamis itu pernyataan diri tiada daya dan upaya, sehingga kita bisa menjadi Sabtu istirahat total, kembali kepada Allah. Kita ini dari Allah, kembali dari Allah, kembali kepada Allah. Sabtu namanya, istirahat total. Nah, lalu kenapa Jum'ah itu? Lah ini kaitannya dengan sholat Jum'ah yang dijaharkan, itulah namanya perayaan. Jadi Jum'ah itu hari rayanya mukmin. Ya, hari raya itu bukan Idul Fitri. Hari raya dengan Idul Fitri beda loh ya. Selamat hari raya itu sebenarnya Jum'ah, bukan selamat hari raya Idul Fitri, bukan. Tapi sudah menjadi bahasa Indonesia kan? Sudah menjadi bahasa ini selamat hari raya Idul Fitri. Hari raya
Mukmin itu bukan Idul Fitri, bukan Syawal, tapi Jum'ah, yaitu tiap seminggu sekali, bukan seminggu sekali ya, setiap saat. Ditandainya dengan sholat 2 rakaat. Apa itu? Ya kembalinya diri kita kepada Allah, berdua saja diantar oleh Muhammad. Kenapa? Karena kita sudah bersatu dengan amin, kembali kepada Allah, hanya berdua dengan Allah. Tapi ada wasilah komunikasi namanya amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fihi la'allakum wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya. Itu Al-Maidah, surat Al-Maidah 5 ayat 35. Ya. Surat ke-5 ayat 35. Nabi sebagai wasilah, artinya apa? Anda umat mukmin nggak bisa sampai kepada Allah tanpa wasilah Nabi ini. Kalau sudah diantar oleh Nabi, Nabi akan menyatu dengan Allah, kita pun bersama Allah. Tapi menyatu kita bersama Allah itu diantar oleh Nabi. Dirayakannya dengan 2 rakaat. Apa? Jahar, yaitu surgawi yang jahar. Surganya sudah jahar lagi. Kalau zuhur asar, surga yang belum jahar. Surga yang masih belum perayaan. Nah, perayaan kita adalah Jum'ah. Maka sholat Jum'ah itu disebut dengan sholatnya laki-laki. Inti sholat laki-laki itu Jum'ah. Nah, para sahabat bertanya pada Nabi, kalau inti sholat Jum'ah itu, inti sholatnya laki-laki adalah Jum'ah, maka inti sholatnya laki-laki adalah sholat Jum'ah. Nah, dulu gini, dulu dijelaskan oleh Nabi, kalian harus sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sholat Jum'ah ini kamu tahu ya, ini sholat inti kamu. Kenapa? Inti perjumpaanmu dengan saya di fisik ini akan berjumpa dengan Allah secara non fisik. Maka inti sholat laki-laki itu pada Jum'ah ini, yaitu sholat Jum'ah. Lalu para sahabat pada bertanya, nah kalau begitu inti sholat perempuan di mana? Nabi menjawab, sholat perempuan adalah jika ia bisa menjaga dirinya dari gangguan laki-laki. Loh kok bisa begitu? Itu ada cerita begini. Dulu ada sahabat yang punya istri, ya, ditinggal sholat Jum'ah. Istrinya selingkuh atau nggak tahu selingkuh atau apa gitu ya. Pokoknya terjadi sesuatu yang diinginkan oleh berdua ini. Lah, lalu setelah itu dilaksanakan namanya rajam sampai mati. Si laki-laki dirajam habis sholat Jum'ah. Maka pelaksanaan hukuman dalam Islam di Saudi Arabia itu setelah hari Jumat. Ini meniru ini. Lah, setelah itu Nabi mengatakan inti sholat Jum'ah adalah inti sholatnya laki-laki adalah sholat Jum'ah. Kenapa? Karena Jum'ah itu terkumpulnya mukmin dengan aku untuk berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu berkumpul aku di dunia ini, kamu akan berkumpul dengan Allah di akhirat. Nah, sedangkan perempuan adalah manakala dia bisa menjaga dirinya dengan baik ketika ditinggal sholat Jum'ah oleh suaminya, termasuk ditinggal keluar rumah oleh suaminya kapanpun, kemanapun. Kalau dia bisa menjaga dengan baik, dia sama dengan melakukan inti sholat Jum'ah. Oleh karena itulah dalam perkembangan berikutnya, bila mana istri ditinggal suaminya di rumah merasa tidak aman, maka suami boleh mengajak istrinya untuk sholat Jum'ah. Oleh karena itu para takmir masjid wajib menyediakan tempat untuk sholat Jum'ah bagi perempuan. Sekalipun tidak dipakai, mbok menowo ada khotib yang membawa istrinya untuk sholat Jum'ah. Kenapa? Bisa jadi khotib itu lebih nyaman diikuti oleh istrinya dan lain sebagainya, atau orang lain, jamaah yang lain. Maka beberapa masjid yang melaksanakan sholat Jum'ah wajib menyediakan tempat untuk kaum hawa dimanapun disediakan. Itu ada satu kejadian, seorang perempuan ikut suaminya sholat Jum'ah, suaminya sholat Jum'ah, terus istrinya mau ikut, itu diusir kan nggak ada tempatnya. Lah ini takmir sebagai pengelola rumah Allah wajib menyediakan tempat untuk kaum ibu. Baik, kenapa sholat Jum'ah itu jahar? Yaitu hari raya. Hari raya dalam surga sudah tidak ada lain selain diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah perayaan dikeraskan.
dikeraskan itu perayaan. Kalau udah perayaan boleh dikeraskan. Tapi kalau baru kita sampai kepada Allah, di sisi Allah harus sirri, karena belum hari raya. Maka hari raya itu adalah Jumat. Nah, hakikatnya Jumat itu bukan hari. Disinilah As-Suhrawardi dalam Awariful Ma'arifnya, bukunya mengatakan dengan istilah pendekatan yang digunakan oleh dia adalah al-kasroh fil jam'i wal jumu' fil kasroti. Jadi nanti dipelajari lebih lanjut. Saya kira begitu penjelasan saya dari pertanyaan Ustadz Arif. Kecuali hari Jumat, kenapa hari Jumat kok jahar? Nah, itu oleh karena perayaan mukmin bersama Allah dijampingi, diantar oleh Rasulullah sebagai wasilah. Wallahu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.